Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Anang Yudiarto dengan NIM 220960 12005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kembali tentang tahsinul qiraah yang membahas tentang menganalisis tentang ibtida al-qiraah dalam tajwid. Pengertian secara bahasa ibtida berasal dari kata bada'ah yabda'u. Dalam ilmu tajwid, ibtida berarti memulai bacaan setelah berhenti waqaf. Dalam memulai bacaan atau bagian tertentu dari ayat Al-Quran, menurut Imam Al-Jazari wafat 330 Hijriah, ibtida adalah pengucapan lafaz Al-Quran dari awal atau sampai waqaf dengan memperhatikan kesempurnaan makna dan hukum tajwid. Dalam konteks ilmu tajwid, ibtida al-qiraah berarti membaca Al-Quran pada suatu kata atau ayat tertentu dengan tujuan untuk membaca secara benar sesuai kaidah tajwid dan makna yang utuh. Dalam istilah para ulama tajwid, ibtida dalam demikian seseorang dikatakan melakukan ibtida ketika ia memulai membaca Al-Quran dari tengah-tengah ayat atau dari kata tertentu setelah berhenti atau waqaf. Nah, apa tujuan ibtida? Tujuan utama ibtida ialah menjaga makna ayat agar tidak berubah, karena pemilihan tepat ibtida yang salah dapat menyebabkan pergeseran arti, bahkan kesalahan makna yang fatal. Oleh karena itu, memahami ibtida'ul qiraah menjadi bagian penting dalam mempelajari ilmu tajwid secara sempurna. Ketentuan umum ibtida' al-qiraah. Tujuan utama ibtida ialah menjaga makna ayat agar tidak berubah, karena pemilihan tempat ibtida yang salah dapat menyebabkan pergeseran arti, bahkan kesalahan makna yang fatal. Oleh karena itu, memahami ibtidaul qiraah menjadi bagian penting dalam mempelajari ilmu tajwid secara sempurna. Ibtida harus dilakukan pada tempat yang sesuai dengan makna. Ibtida dilakukan setelah berhenti atau waqaf. Tidak boleh ibtida pada tempat yang menyebabkan perubahan makna, dan ibtida disertai niat membaca dengan tartil. Ibtida dari hamzah wasol. Nah, hamzah wasol adalah hamzah yang ditulis dari awal kata tetapi hanya dibaca ketika berada di permulaan bacaan. Sedangkan ketika disambung dengan kata sebelumnya, hamzah tersebut tidak dibaca. Hamzah wasol biasanya muncul pada 3 tempat. Yang pertama yaitu pada kata benda seperti ismun, amurun. Nah, yang kedua pada kata kerja seperti uqra'a dan ukhrib. Pada kata sandang yaitu al seperti al-kitabu, seperti itu. Ciri khas hamzah wasal adalah tidak memiliki harokat tetap, melainkan berubah sesuai dengan huruf harokat ketiga dalam kata hamzah. Hamzah wasal adalah hamzah yang tertulis di atas alif tetapi tidak dibaca ketika tersambung dengan kata tersebut. Namun hamzah ini dibaca ketika ibtida, ketika memulai bacaan dari kata tersebut. Aturan bacaan hamzah wasal saat ibtida. Nah, ketika seseorang melakukan ibtida pada kata yang diawali oleh hamzah wasal, maka hamzah tersebut wajib dibaca sesuai dengan kaidah yang berlaku tergantung jelas kata, yaitu dalam kata isim, kata benda seperti ismun, jika ibtida dibaca dengan kasroh ismu atau ismi karena memiliki kaidah isim. Contoh ismullahi ya. Dalam fiil kata kerja seperti utbah dibaca itbah. Jika huruf ketiga berharokat kasroh dan dhammah, maka hamzah dibaca dhammah. Udkhulu. Huruf ketiga berharokat fathah, maka hamzah dibaca kasroh atau iftah. Dalam huruf kata sandang atau alif lam seperti
udhabduh. Jika ibtidak dilakukan pada kata ini, hamzah dibaca fathah alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan demikian ibtidak dari hamzah wasal harus memperhatikan kategori kata dan posisi harokat huruf ketiganya agar bacaan tetap sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Pada kata benda isim, hamzah wasal dibaca kasroh, misalnya usmu atau ismuhu. Pada kata kerja fiil, bentuk perintah atau lafaz 5 huruf, hamzah wasal dibaca fathah, misalnya udhab atau idhab. Pada kata kerja 6 huruf hamzah wasal dibaca dhammah, misalnya ustaghfir, dibaca ustaghfir. Pada kata sandang al hamzah wasal dibaca fathah, misalnya al kitabun atau al kitabu. Hukum ketika tidak dibaca wasal: jika hamzah wasal berada di tengah kalimat setelah kata sebelumnya tanpa berhenti atau wasal, maka hamzah tersebut tidak dibaca sama sekali. Misalnya dari bisamsi wal salah, hamzah pada as-salah dihapus karena tersambung langsung dengan huruf sebelumnya. Namun saat berhenti pada wasal lalu memulai kembali, maka hamzah dibaca kembali atau ibtidak. Ketemuan tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Dalam sebagian qiraah terdapat nun itwah atau nun kikoyah, yaitu penambahan huruf nun setelah penggantian surut tanwin agar bacaan lebih mudah menurut penelitian Al-Ghazali. Kasus tanwin bertemu hamzah wasal hanya terjadi pada sekitar 33 tempat dalam Al-Quran. Nah, hukum bacaan ketika suatu kata berhenti dengan tanwin dan diikuti oleh kata yang diawali dengan hamzah wasal, maka tanwin tersebut dihalangi bunyinya nunnya dan bacaan disambung langsung dengan kata berikutnya. Hal ini terjadi karena hamzah wasal tidak dibaca ketika disambung. Contoh kasus surah Al-A'raf ayat ke-7 ayat 8. Dalam tanwin bacaan di sini waqaftu yauma idil ulhaq, dil tanwin baris 2 dibaca bertemu wasal, al-haq dibaca sebagai zinil haq. Hikmah linguistik: fenomena ini menunjukkan keindahan struktur fonetik Al-Quran yang menghindari pengucapan yang berat berulang bunyi. Penghilangan tanwin di depan hamzah wasal menjadi kelancaran kefasihan bacaan sesuai prinsip tartil dan tokik dalam Al-Quran. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan ucapan yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.